ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, Rasul akan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai waktu untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Yang semua kita pasti akan sampai ke titik nol, yaitu kematian. Dari kita lahir, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memulai hidup kembali di alam barzakh, hidup kembali di alam akhirat. Hari Jumat merupakan tempat dan waktu yang paling tepat bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup itu. Jika kita merasakan ada peningkatan pekan ini dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri, mudah-mudahan semakin kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada bekal yang paling baik untuk menghadap Allah kecuali takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tapi kalau kita merasakan pekan ini ternyata jalan di tempat biasa-biasa aja kedekatan kita kepada Allah, mari kita berjanji hari ini untuk meningkatkannya di pekan depan atau pekan ini sampai Jumat yang akan datang. Tapi kalau kita rasakan ternyata pekan ini ada kemunduran dalam kedekatan kita kepada Allah, maka hari ini juga kesempatan bagi kita untuk istighfar kepada Allah dan berjanji untuk istidrak, berjanji untuk memperbaiki kondisi kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Katsir ketika menerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,
dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Beliau, Imam Ibnu Katsir, menafsirkannya dengan kaidah man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, matinya kebanyakan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, matinya biasanya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau dia orang baik, insya Allah mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan baik. Kalau tidak baik, biasanya tidak baik juga akhir hayatnya. Itu kaidah umum. Perkecualian ada, tetapi kaidah umum berlaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah hari Jumat selalu khatib berwasiat seperti ini untuk senantiasa kita meluruskan orientasi hidup kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dalam hidupnya. Perintah Allah kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah perintahkan kita untuk minta kepadanya selalu berada di jalan yang lurus. Tetapi banyak hal yang membuat manusia kadang-kadang sulit untuk meniti jalan ini. Dan Allah menyatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kadang-kadang sungguh melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa istaghna, merasa cukup, merasa sehat, merasa punya segalanya. Itu kadang-kadang merasa seperti itu, dia tak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nggak perlu sholat, dia sewenang-wenang dengan manusia, dia akhirnya tidak perlu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa mampu untuk mengendalikan diri dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini kadang-kadang muncul pada manusia. Oleh sebab itulah, di antara tugas Rasul hadir ke muka bumi ini adalah sebagai basyir wa nadhira. Beliau sebagai muzakkir, beliau sebagai mundir, beliau sebagai basyir, mubasyir. Di antara tugas-tugas Rasul adalah memberikan kabar gembira, mengingatkan orang, memberikan peringatan kepada orang agar ketika dia menyimpang, ketika ada kecenderungan untuk menyimpang, langsung diingatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan orientasi hidup yang kadang-kadang menyimpang ini adalah dengan inzar, dengan memberikan peringatan. Dengan memberikan peringatan. Inzar targetnya adalah agar orang takut. Inzar targetnya adalah agar orang takut, berhenti dari kesewenang-wenangan, berhenti dari kesombongan, berhenti dari kemaksiatan, atau paling tidak mikir-mikir mereka untuk melakukan hal tersebut. Itu namanya inzar. Nah, dengan takut ini dia bisa berhenti, atau paling tidak dia mikir panjang untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini, wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Tinggalkanlah wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkan mereka. Nah, di sini peringatkan mereka, anzir, berikanlah peringatan dengan Al-Quran agar setiap orang nanti tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Supaya mereka nanti tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka yang main-main dengan agama, maka
Rasulullah hadir dalam rangka untuk itu, mengingatkan orang supaya mereka tidak menyesal nanti di akhirat. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ada beberapa metode untuk menyampaikan inzar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, inzar dengan Al-Quran, memberikan peringatan dengan Al-Quran. Al-Quran dengan setia hadir di tengah-tengah kita sejak 14 abad yang lalu sampai 15 abad ini untuk mengingatkan manusia mana yang seharusnya mereka lakukan, mana yang seharusnya mereka tinggalkan. Tugas kita adalah mengajarkan Al-Quran, menyampaikan kepada orang dengan Al-Quran. Mudah-mudahan banyak orang yang mengambil pelajaran dan takut untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian, inzar juga bisa dilakukan dengan cara mengingat peristiwa masa lalu atau membaca sejarah masa lalu. Bagaimana orang-orang yang congkak, orang-orang yang melawan Rasul, orang-orang yang melawan ajaran agama, itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah inzar dengan keadaan yang ada pada diri kita masing-masing. Sampaikan, kita ingatkan diri kita bahwa setiap hari kita berubah. Setiap hari umur kita berkurang. Dan pasti kita akan mati dan kita harus bawa. Yang paling penting adalah kebaikan, pahala. Oleh karena itu, kalau kita sudah mulai melihat tubuh kita semakin melemah, kondisi kita semakin menua, maka mudah-mudahan dengan kita selalu merenungkan hal itu peringatan. Allah menyebut di antara makna, para ulama mengatakan waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Salah satu ulama menafsirkan makna ini adalah an-nadhir huwa syaib. Peringatan itu adalah uban. Salah satu peringatan, maksudnya an-nadhir, peringatan itu adalah uban. Jadi kalau sudah ada uban, itu sebenarnya peringatan dari Allah bahwa sebenarnya ada tanda-tanda kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kapannya, tetapi itu salah satu di antara peringatan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antaranya juga adalah inzar dengan kejadian yang Allah turunkan di alam ini. Sebutkan banyak sekali, ya. Banyak sekali di alam ini kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Dan Allah menyebutnya wama nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak mengirim tanda-tanda alam itu, ayat-ayat di alam ini, kecuali untuk menimbulkan rasa takut pada manusia supaya mereka tidak sewenang-wenang di muka bumi ini, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya pada hari ini Allah menurunkan kepada kita inzar sebenarnya. COVID-19 ini adalah inzar untuk seluruh manusia di dunia. Hari ini tidak ada siapapun manusia yang kuat seperti apapun, yang kaya seperti apapun, mampu untuk mengatakan bahwa saya mampu untuk melawan makhluk yang tak kelihatan ini. Semuanya takut. Nah, seharusnya takut itu harus kita isi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya adalah inzar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, target daripada takut itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu untuk mengisi hari-hari dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kami ingin fokus untuk kita semua agar memberikan peringatan kepada diri sendiri, mengingatkan diri sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran, inzar bil Quran, mengingatkan diri sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran supaya kita terus mengisi hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu surah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Yang surah ini kalau kita renungkan 7 ayatnya itu merupakan peringatan dini kepada kita semua bagaimana seharusnya mengisi hidup ini supaya sampai akhir hayat kita istiqomah di jalan Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ada isyarat dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat-ingat.
untuk dipelajari. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Yang paling mudah untuk kita hafal adalah Al-Fatihah. Dan semua kita insya Allah sudah hafal surah ini. Tapi apakah kita telah mengambil pelajaran dari surah ini untuk kehidupan sehari-hari? Itu yang menjadi pertanyaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengingatkan kita tentang pentingnya surah ini, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Tidak hanya jumlah yang diwajibkan 17 kali, tapi Allah tentukan kapan waktunya kita mengucapkannya dan berapa kita mengucapkan pada waktu-waktu tertentu tersebut. Allah tetapkan subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Dahsyat. Surah ini dahsyat. Tidak hanya jumlahnya yang sangat luar biasa, kemudian waktunya ditentukan, interval waktunya, jumlahnya ditentukan oleh Allah, dan wajib kita membacanya full 7 ayat. Dahsyat. Untuk mengingatkan diri kita akan pentingnya surah ini, supaya kita selalu ingat dengan isi dan kandungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kami hanya ingin menjelaskan sedikit saja 7 ayat tersebut. Tetapi setelah ini, mari masing-masing kita untuk menelaah surah ini dengan sebaik-baiknya. 7 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka seharusnya dengan ayat pertama ini, kegiatan kita mulai setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. 1, tolong biasakan selalu. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan hidup kita, saya sangat yakin tidak ada orang yang berani ketika menjadikan ini kebiasaan hidup, setiap memulai pekerjaan dengan bismillah, menyebut nama Allah. Lalu ketika dia ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, lalu dia mengucapkan bismillah. Tidak ada orang yang berani. Sehingga memulai kebiasaan dengan memulai menyebut nama Allah ini sangat luar biasa untuk mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah banyak dianugerahkan kepada kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci kebahagiaan hidup adalah bersyukur. Kunci kebahagiaan hidup adalah bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kalau kita tak pandai bersyukur, tak mungkin kita merasakan kebahagiaan hidup. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita harus dalam yang saya sampaikanlah berpikir positif selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kita harus menyatakan bahwa Allah selalu kasih dan sayang kepada kita dalam setiap keadaan kita. Kalau kita mampu untuk menghadirkan keyakinan kita seperti ini, menghadapi apapun kehidupan, kita menyatakan Allah kasih dengan saya, Allah sayang dengan kita. Insya Allah berpikir positif ini sangat membantu kehidupan kita untuk selalu tegar menghadapi apapun. Yang keempat, Malik Yaumiddin. Allah lah penguasa hari pembalasan nanti. Saya katakan mari kita ajak diri kita masing-masing untuk mengisi hidup dengan berorientasi akhirat. Setiap pekerjaan kita dengan Malik Yaumiddin itu, kita harus bertanya dulu sebelum melakukan sesuatu. Menguntungkan enggak untuk akhirat saya ini pekerjaan? Dengan prinsip Malik Yaumiddin, kita mengatakan melakukan sesuatu menguntungkan enggak untuk akhirat saya? Kalau tak menguntungkan, tinggalkan.
Kalau ragu-ragu, sebaiknya tinggalkan. Mantap, kerjakan. Kalau itu menguntungkan dunia, menguntungkan akhirat juga. Kemudian, agar kita selalu berorientasi akhirat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Semoga dengan kita berorientasi akhirat, kita semangat untuk mengisi hari-hari kita, setiap pekerjaan kita, kita isi dengan nilai ibadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta istiqamah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang paling rutin, meskipun kecil, meskipun tidak banyak. Nah itu ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ada amalan andalan kita sejak kita mulai komitmen. Ada amalan andalan kita yang harus kita rutinkan setiap hari, meskipun tidak banyak. Itu sama dengan pegawai tetap dengan pegawai tak tetap, pegawai harian. Kalau pegawai tetap itu, dia meskipun sakit umpamanya, tegak masuk kerja karena urusan tertentu, akhir bulan dia tetap dapat gaji utuh. Meskipun ada hari-hari tertentu dia nggak bisa masuk karena alasan tertentu. Tapi kalau pegawai harian, kapan dia masuk dia dapat. Kalau enggak dia nggak dapat. Nah begitulah orang yang sudah komitmen untuk memiliki amal khusus andalan dirinya. Umpamanya dia ingin mengaji satu hari 1 juz. Lalu pada saat sakit dia nggak mampu untuk mengaji seperti itu, tetap Allah tulis dia tetap mengaji 1 juz pahalanya. Dia sudah komitmen 5 waktu sholat dia berjamaah. Ternyata dia sakit, tetap Allah tulis sebagai 5 waktu sholat itu berjamaah. Meskipun dia terbaring di rumah sakit. Itu kalau sudah menjadi rutin. Tapi kalau kita tidak punya andalan, kapan kita punya semangat, kita sholat berjamaah. Kalau enggak, kita enggak sholat. Itu namanya pegawai harian. Kapan kita sholat, dapat pahalanya. Kalau enggak dapat. Ketika terbaring di rumah sakit, enggak dapat kita. Nah seperti itu, amalkan secara rutin. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Bukan pula jalan orang yang tersesat. Saya menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita minta kepada Allah supaya kita berjalan dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Hidup bersama berjamaah, hidup berjamaah bersama orang-orang yang baik. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang baik itulah insya Allah kita akan menjadi orang baik dan dikuatkan untuk menjadi orang yang baik. Semakin kita berkumpul dengan orang jahat, pada suatu hari terakumulasi kejahatannya, mungkin akan berdampak kejahatan itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mendekat kepadanya, menjadikan surah Al-Quran sebagai pengingat bagi kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la Ilahul awwalin wal akhirin Wa qayyumus samawati wal aradin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ad-da'i ila siratillahil mustaqim Sallallahu wa sallama alaihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhal mu'minun ibadallah Ittaqullaha ta'ala waraqibuhu jalla fi'ulah muraqabatan man ya'lamu anna rabbahu yasma'uhu wa yarah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir pesan kami hari ini, mari kita renungkan senantiasa surah Al-Fatihah dalam salat-salat kita. Jadikan dia bekal hidup kita. 7 prinsip hidup tadi harus menjadi bekal kehidupan untuk kita mendapatkan keberkahan hidup setiap hari kita. Yang pertama, biasakan hidup dengan selalu memulai menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam setiap aktivitas. Yang kedua, syukuri nikmat Allah. Jadikan kebiasaan setiap mendapatkan apapun, syukuri nikmat Allah. Yang ketiga, berorientasi senantiasa kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu dalam hidup ini orientasinya akhirat, menguntungkan untuk akhirat kita. Yang kelima, isi dengan ibadah setiap pekerjaan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, istiqomahlah dalam ibadah. Cari amal-amal tertentu yang kita istiqomahkan dalam hidup menjadi andalan kita. Dan yang ketujuh, hiduplah bersama dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan selalu dikawal, senantiasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang baik sampai akhir hayat kita. Hadza wa sallu wa sallimu wa ra'akumullah ala Muhammadin bin Abdillah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wardallahumma an sadatina ajma'in wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.